Oke, sekarang kita akan membahas masalah jarak dari titik ke garis. Nah, contohnya di sini kita punya persoalan, misalnya kalau kita punya titik A, nih ya koordinatnya di sini titik A ya, berwarna hijau ini, dia koordinatnya 5,4. Kemudian kita punya jarak, misalnya yang ditanya adalah jarak dari A ke L, dimana L-nya itu adalah garis berwarna biru yang melewati titik 4,0 dan 0,3. Oke, ini pertanyaan berapa jaraknya gitu ya. Nah, gimana cara kita menyelesaikan persoalan seperti ini? Nah, ada dua alternatif. Yang pertama, dengan cara kita membuat yang namanya seperti ini. Kalau kita pakai warna ungu seperti ini, misalnya kita bisa aja nih tarik seperti ini, segitiga seperti ini. Nah, nanti kita akan punya ya, dengan bantuan segitiga ungu seperti ini, maka jarak dari titik A ke garis L tadi akan sama dengan tinggi segitiga tersebut. Itu cara yang pertama. Oke, kita akan lihat bagaimana cara yang pertama ini bekerja. Oke, pertama adalah oke, kita lihat ya, tinggi ini, oke, atau panjang yang di sini ya, kita tahu di sini panjangnya nanti segitiga ungu itu kalau saya putar ya, saya ubah menjadi seperti ini. Segitiga ungunya saya ubah menjadi segitiga ungu seperti ini. Oke, bentar ya. Jadi segitiga ungu. Oke, nah dimana di atasnya ini A. Jadi kalau misalkan yang 4 ini saya sebut C, yang di sini saya sebut B, maka di sini akan saya punyai di sini adalah B dan C. Nah, dimana AC-nya kita tahu itu adalah panjang dari vektor berapa? Vektor 1 ya, 5 kurang 4 ya, 1, kemudian 4, 1, 4, sehingga nanti di sini adalah akar 17. Kemudian kita punya juga di sini adalah BC-nya ini adalah 5 gitu ya. Kemudian yang di sini ini adalah 5, satunya lagi 51, berarti 2 akar 26, di sini akar 26. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Ya, tentu saja kita memanfaatkan yang namanya rumus ini nantinya ya. Pertama adalah cosinus. Oke, kita butuh tingginya, berarti kita ambil aja cosinus B ya, titik B. Di situ titik sudut B ini sama dengan, oke, berarti 17 dikurangin 25 dikurangin 26 gitu ya, dibagi dengan minus 2 kali 5 dikali akar 26, begitu ya. Oke, di sini nanti kita akan punya 17 berarti dikurangin dengan 51, berarti itu adalah angkanya di angka anti minusnya kita hilangkan gitu ya, di bawahnya per 10 akar 26, yang atas adalah 51 kurangin 17 yaitu di angka 34 ya. Maka ini sama dengan cosinus B nya, maka nanti kalau ini cosinus B nya maka sinus B nya berapa, itu kan jadi pertanyaan kita. Oke, nah ini kita sederhanakan dulu, maka ini akan sama dengan 17 per 5 akar 26. Oke, nanti ketika kita tahu cosinus B, caranya bagaimana untuk mencari sinusnya adalah dengan cara kita
menggunakan nanti segitiga siku-siku gitu ya, atau intinya kita menggunakan rumus ini, sin kuadrat B tambah cos kuadrat B ini sama dengan 1 gitu. Sehingga nanti sin B nya ini yang kita ambil nanti yang positifnya, karena ini harusnya segitiganya adalah yang sudut B ini kita tahu ya, gak mungkin kan dia sudutnya ini gak mungkin lebih dari 70 gitu atau berada di kuadran 4, jadi kita ambil yang di kuadran 1, sehingga ini nanti adalah sin B nya adalah akar dari 1 min 17 kuadrat per 25 kali 26. Nah terus gitu ya. Nah berapa? Nah kemudian nanti kalau ditanya jaraknya berapa, maka jaraknya yang kalau kita sebut nanti jaraknya itu adalah kita sebut sebagai T misalnya ya. Misalkan yang kita tanya itu ini kan. Nah ini panjang yang merah ini T nya, maka nanti T ini akan sama dengan akar 26 dikalikan sinus B. Nah, ini cara yang pertama gitu. Cara yang pertama, T sama dengan akar 26 kali sin B. Nah sin B nya berapa? Yang itu yang akar, jadi ini akar 26 dikalikan akar 1 min 17 kuadrat per 25 kali 26. Itu jawaban untuk T nya gitu ya. Nah atau cara yang kedua, nah bagaimana cara yang kedua? Caranya sama, kita lihat lagi. Kalau kita punya oke, kita langsung saja ini 4, ini 3 gitu ya. Di sini ada titik 5,4 seperti itu, ini A. Nah, bagaimana caranya? Cara kedua adalah pendekatan kita menggunakan prinsip vektor. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah, nah, kita lihat di sini C, di sini B. Yang kita butuhkan adalah pertama adalah vektor vektor. Nah di sini dengan konsep vektor ini juga banyak sekali cara. Nah caranya adalah kalau kita pakai vektor adalah kita tarik dari garis A ini, kita tarik, kita bikin suatu vektor baru. Jadi kita tarik garis, misalnya saya pilih yang C aja misalnya, contoh ya, ini boleh titik yang lain banyak sekali, satu titik kita pilih, satu titik yang adalah garis. Misalnya kita pilih C, maka kita buat satu vektor yang kita sebut sebagai CA misalnya, seperti ini yang biru itu ya. Kemudian nanti apalagi yang kita butuhkan, yaitu nanti adalah kita butuhkan si vektor hijau ini, yaitu kita buat nih dari C. Ketika kita sudah buat tuh, kita buat vektor CA seperti itu, kan misalnya kita buat lagi vektor dari C yang sejajar sama garis gitu. Atau kita cari dari C gitu ya, yang di cari satu titik lagi yang dilalui oleh garis lain C. Misalnya di sini saya ambil B dan kita buat tiang pangkalnya C, ujungnya B kayak gitu. Harus B enggak juga, bebas ya. Di sini yang gampang adalah titik B. Oke, nah dari sini apa yang akan kita lakukan adalah kita tahu bahwa kalau kita seperti ini, maka nanti kita bisa bangun proyeksi gitu ya, bangun proyeksi misalnya jadi yang ini. Nah nanti kita bangun proyeksi ortogonal seperti ini. Nah nanti seperti ini, nanti di sini saya sebut misalnya A aksen gitu. Nah apa yang nanti kita ketahui di sini, yaitu jarak dari A ke jarak A ke garis L yang kita sebut tadi misalnya T gitu ya, maka nanti T ini akan sama dengan panjang A aksen gitu. Nah ini setelah ini nanti bagaimana caranya? Berarti yang harus kita cari adalah vektor A aksen gitu ya. A aksen ini apa? Yaitu sama dengan A dikurangin proyeksi
Proyeksi apa? Proyeksi AA aksen, berarti dari A ini sini gitu ya. Berarti nanti yang kita butuhkan adalah oke. Ininya bukan A, tapi kita lihat ininya. Nah, panjang A, oke, jangan saya nggak pakai aksen, tapi saya gunakan adalah misalnya A aksen A, seperti itu. Karena sama ya, A aksen sama aksen A, sehingga nanti kita lihatnya adalah A aksen A ini akan sama dengan CA gitu ya, dikurangin proyeksi CA pada CB gitu. Nah, CA di sini apa itu CA? Nah, CA itu adalah vektor tadi ya, kita lihat di sini adalah 14 ya. 14 dikurangin proyeksi CA pada CB. Oke, berarti di sini 14 didotkan dengan C ke B gitu ya. Berarti di sini adalah B min C. B-nya itu adalah 0,3. Berarti min 4 3 gitu ya. Oke, ininya nah ini 4 min 43 dibagi dengan panjang ininya min 43 tentunya panjang dari CB dikuadratkan kita kalikan dengan CB itu sendiri, yaitu min 43. Oke, ini sama dengan 14 dikurangin bawahnya per 5, ininya min 43 gitu ya. Sorry, bukan 5 tapi 25, ininya min 4 tambah 12 berarti 8 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sama dengan panjangnya ya, panjang vektor ini nantinya berarti apa? Yaitu nanti panjang A aksen A ini sama dengan akar dari 1 min 8 per ininya akar dari ini 25 nanti ditambahkan 32 berarti 25 tambah 32 itu akan sama dengan 87 per 25 dikuadrat gitu ya, ditambahkan dengan 4 berarti nanti 100 dikurangin dengan berapa? 100 dikurangin dengan 24 gitu ya, berarti 76 per 25 kita kuadratkan. Nah, ini nanti apakah hasilnya akan sama? Harusnya sama gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita punya dua cara tadi ya. Yang pertama dalam metode vektor, yang kedua dalam metode trigonometri atau metode geometrisnya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah tadi untuk dimensinya 2, bagaimana kalau dimensinya 3? Nah, kalau dimensinya 3 ya, misalnya kita punya seperti ini. Saya gambar dulu nih sumbu koordinatnya. Gini ya. Nah, terus kemudian nah, ininya seperti ini, di mana ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z misalnya. Contohnya seperti ini. Nah, pada ruang ini misalnya nanti kita mau lihat ya jaraknya sama, misalnya pada misalnya saya punya garis di sini yaitu seperti ini misalnya. Di sininya 3, di sininya 4 gitu. Kemudian saya mau tanya misalnya kalau saya punya
titik di sumbu Z ya, misalnya contoh aja yang gampang ya, misalnya di sininya 1 gitu. Nah, berapa sih jaraknya misalnya ke garis L saya ini, misalnya yang L-nya saya ganti dengan warna lain gitu ya. Nah, gitu. Nah, misalnya saya punya di situ. Nah, gimana caranya? Ya, gampang. Pertama adalah kita buat segitiga gitu ya. Nah, pertama kita buat segitiga. Yaitu saya punya segitiga ini warna hijau ya jadinya. Nah, seperti ini. Atau cara kedua tadi pakai vektor. Tapi kedua cara tadi ya, untuk cara segitiga mungkin nggak ada beda ya, hanya kita nanti pakai segitiga seperti ini misalnya ya. Nah, kita misalkan di sininya titiknya A, di sini B, di sini C gitu, berarti di sini A B C gitu ya, berarti di sini akan 1 ini. Oke, berarti ini adalah mudah saja, langsung kita ambil ya panjangnya. Di sini adalah akar 10, di sini akar 17 gitu ya, di sini adalah 5 gitu. Nah, seperti ini. Nanti tingginya apa ya? Tingginya kalau ditanya jaraknya kan pasti tinggi ya, si T ini ya kan, yang merah ini T gitu, dan kalian pasti bisa cari langsung T-nya dengan cara yang sama. Nah, yang akan saya lebih banyak jelaskan di sini mungkin metode yang vektor. Nah, bagaimana caranya? Untuk yang vektor kita lihat di sini sama caranya, yaitu kita bangun dulu. Misalnya sekarang saya buat dulu misalnya satu titik atau satu garis, sehingga saya konversi bentuk AC ini misalnya jadi vektor AC gitu. Kemudian karena saya punya titik A ini dilalui oleh garis gitu ya, kemudian C ini kan titik yang saya cari. Nah, kemudian saya harus ambil satu titik lagi pada garis selain A, misalnya saya sebut yang gampang lagi misalnya B, saya buat lagi jadi vektor yang B nya. Oke, sehingga nanti yang akan saya punya ini adalah bentuk seperti ini, yaitu adalah, nah di sininya A, di sininya C, di sininya B. Maka nanti kalau saya cari tingginya adalah, kalau saya cari tingginya adalah ini ya, yang merahnya itu adalah ini. Nah, ini begini kan. Nah, ini apa? Dimana kalau saya buat proyeksi ya, AC pada AB itu saya akan peroleh vektor kuning seperti ini. Nah, seperti ini gitu ya, proyeksi ortogonalnya. Maka caranya masih sama, yaitu adalah saya buat, yaitu adalah kalau saya misalkan dulu yang di sini misalnya C aksen, berarti nanti yang akan saya cari adalah panjang dari C aksen C. Nah, ini kan yang kita cari nanti. Nah, caranya bagaimana? Yaitu adalah C aksen C ini nanti akan sama dengan C aksen C. Oke, sorry, ini adalah AC gitu ya, AC dikurangin dengan sama dengan AC gitu ya, dikurangin dengan AC aksen. Apa itu AC aksen? Yaitu proyeksi AC pada AB seperti itu. Nah, di sini nanti kita ketahui ya, si AC aksennya ini. Nah, apa nanti yang ngebedain nih dari yang, kalau yang tadi kan mungkin nggak ada beda ya, karena kita kan nanti bekerja dengan aturan kosinus pakai angka, pakai panjang. Nah, di sini mungkin yang ngebedain adalah vektornya aja. Nah, tapi pada prinsipnya sama, yaitu AC-nya kita tahu bahwa AC ini adalah min 301 gitu ya, dikurangin dengan AC-nya min 301
01 didotkan dengan AB. AB-nya ini adalah berarti min 3 juga ya ini. Min 340 gitu. Kita bagi dengan 5 dikalikan min 340 lagi. Min 340 gitu. Nah, berapa ini? Yaitu nanti ini adalah min 301 dikurangin dengan itunya adalah 9 ya. Kurangin dengan 9 per 5 dikalikan min 340. Seperti itu. Nah, berarti nanti kita punya bahwa ya C aksen C gitu ya. Kita oper ya hasil dari sini. Kita ubah ke sini, kita masukin sehingga ini nanti sama dengan akar dari min 3 dikalikan min 3 ditambah 27 per 5 dikuadrat gitu ya. Kemudian ditambah dikurang ya ditambah dengan 36 per 5 dikuadrat gitu. Kemudian ditambah 1 kuadrat. Nah, inilah nanti hasilnya. Gitu ya, hasil akhirnya adalah bentuk seperti ini. Nah, konsep ini sama tidak nanti. Lalu bagaimana kalau kita misalnya bekerjanya tidak dengan vektor seperti itu? Misalnya kita bekerjanya dengan kubus misalnya ABCD atau balok ABCDEFGH ABCD ya, anggaplah misalnya seperti ini. Nah, gimana nih misalnya kalau saya mau cari misalnya anggaplah ini saya punya kubus dengan R-nya misalnya sama dengan 6 gitu. Nah, saya mau cari misalnya jarak dari titik A ke misalnya yang mudah aja misalnya ke DF misalnya, ke DF. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama ya, yang simple adalah kita buat aja nanti ininya jadi segitiga gitu ya. Kita buat jadi segitiga. Nah, ininya seperti ini. Kemudian ininya seperti ini ya, DF. Nah, kemudian seperti itu. Nah, nanti kita akan punya segitiga berwarna biru gitu. Dimana di sininya adalah Oke. Oh, dan seperti ini akan lebih jelas kalau seperti ini ya. Kalau saya buat segitiganya seperti ini. Nah, di sininya A, di sininya F, di sininya D. Nah, apa itu tingginya? Nanti yang tingginya itu yang merah. Oke, tingginya itu adalah yang merah ini. Nah, gitu ya, yang merah ini, T-nya ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita gampang aja ya. Kita udah tahu bahwa jarak ini pasti dari jarak A ke F itu pasti adalah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat diakarkan, berarti 6 akar 2 ya. 6 akar 2. Ini adalah nah, dari D ke F itu gimana cara nyarinya adalah kita tahu F ke H-nya kan pasti sama dengan A ke F, yaitu 6 2 kemudian itu sehingga 6 akar 2 dikuadratkan, nanti hasil akhirnya pasti D ke F-nya ini adalah 6 akar 3. Kemudian A ke D-nya ini adalah rusuk gitu ya, pasti ini 6. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui seperti ini, tinggal kita cari misalnya kita mau pakai cos D aja misalnya. Jadi nanti kita tahu bahwa T-nya itu sama dengan 6 kali sin D gitu ya. Berarti nanti kita cari dulu, tapi cos T-nya ini sama dengan cos D gitu ya. Cos
cos D-nya ini sama dengan apa? Cos D-nya yaitu kita lihat ya bahwa cos D itu akan sama dengan ininya 6 akar 2 dikuadratkan, yaitu 72 dikurangin 36 dikurangin dengan 6 akar 3 dikuadratkan, itu berarti 36 kali 3 gitu ya, berarti 108 dibagi dengan 2 dikali 6 akar 3 kali 6 gitu. Nah di sini mungkin kita bisa coret-coret gitu ya, kita akan coret-coret gitu ya, kita bagi semuanya dengan 36 sehingga yang 36 ini tinggal sisa 1, yang di sini 36 nya dikalikan 3 ya, ini 36 kali 2 sehingga nanti kita akan punya angkanya lebih sederhana, yaitu ini 2 kurang 1 kurang 3 per 2 akar 3, yaitu ini sama dengan 2 min 4 berarti min 2. Oke, ini harusnya bawahnya juga masih ada min ya, ininya min, ininya min gitu, min 2 per min 2 akar 3, atau ininya sama dengan 1 per akar 3, itu adalah cos D nya. Kalau cos D nya seperti ini, maka sin D nya adalah sin D nya pasti adalah 2 per akar 2 per akar 3 gitu ya. Ya, akar 2. Oke, ini sin D nya, ini sin D nya. Nah, ini nanti sehingga kita akan punya T nanti akan kita hitung adalah T gitu ya. T ini sama dengan 6 dikalikan akar 2 per akar 3, ini akan sama dengan 6 akar 2 per akar 3, ini sama dengan 6 akar 6 per 3, atau ini sama dengan 2 akar 6 gitu. Nah inilah T yang akan kita cari, jadi jaraknya itu seperti itu. Misalnya kita tanya jarak dari A ke DF ini ya. Nah sekarang yang di pertanyaan adalah kalau kita mau pakai metode misalnya kita mau pakai metode vektor, gimana nih caranya metode vektor? Ya mas sama aja, misalnya kita bangun dulu, tinggal buatkan A nya ini sebagai titik 0,0,0, misalnya B nya ini sumbu X berarti 6,0,0 gitu, X positif, nah D nya ini Y positif gitu ya 0,6,0, sehingga nanti E nya inilah yang jadi 0,0,6 gitu, jadi sumbu Z positifnya. Oke, nah kalau kita sudah punya seperti ini, maka kita punya nanti F-nya apa, yaitu F-nya adalah 6,0,6 gitu. Nah ini ya. Nah kalau gitu, kalau sekarang sudah kita punya seperti ini, gimana nih caranya? Yaitu kita buat sama seperti tadi, yaitu yang akan kita lakukan adalah kita memproyeksikannya saja gitu. Jadi kita akan proyeksikan apa, yaitu misalnya FA kita proyeksikan pada ada FD, sehingga nanti kita akan peroleh nantinya. Nah, sekarang yang gampang adalah nanti kita akan peroleh seperti ini seakan-akan gitu ya. Nah seperti ini digambarkan secara vektor, misalnya akan itu yang kita punya itu seperti ini. Nah di sininya F, di sininya A, di sininya D gitu. Nah sekarang kita mau cari T gitu ya. T merahnya itu seperti ini T, maka nanti T nya ini adalah misalnya di sininya saya sebut A aksen gitu, maka gimana caranya, yaitu A T ini akan sama dengan panjang dari A
aksen A gitu ya. Nah, di mana aksen A ini, oke, aksen A ini akan sama dengan FA dikurangin dengan proyeksi FA pada FD. Nah, gimana caranya? FA-nya kita tahu FA itu adalah A-nya kan 0,0 gitu ya. Pasti nanti jadi kalau FA itu nanti kita lihat. Oke. Nah, kita lihat FA. Nah, berarti kalau AF kan 606. Berarti FA itu kebalikannya. Min 6, 0, min 6. Dikurangin proyeksinya. Ada FD. FD-nya tadi berarti ini panjang FD ya. Panjang FD itu kita tahu bahwa panjang FD di kuadrat gitu ya. Nah, panjang FD di kuadrat itu adalah 108. Ininya FD. Nah, FD-nya itu adalah dikalikan FD. Berarti D min F. Berarti min 6. Gitu ya. Ini min 6, 6, min 6. Gitu. Nah, berarti di sini nanti adalah 6 min 6, 0, min 6. Kita kalikan dengan min 6, 6, min 6 gitu. Kita dotkan gitu ya. Nah, ini sama dengan min 6, 0, min 6. Ini dikurangin dengan oke, kita langsung aja. Ini yang atas ini adalah 36 0 6 sorry 36 nambah 36 72 per 108 kali 6 min 6 6 6. Oke, 72 kita lihat dulu ya. Ini 72 per 108. Kita bagi aja langsung ini dengan 36 yaitu 2/3. Oke, sehingga nanti kita punya di sini adalah min 6, 0, min 6. Ini akan kita kurangin dengan oke, itu adalah min 4. Ini adalah 4 gitu ya. Ini adalah min 4. Sehingga ini nanti akan sama dengan yang tengah ini min 4, yang bawah itu min 6 tambah 4, ini 2, ini 2. Sehingga nanti kita punya adalah T yang sama dengan panjang A aksen A ini akan sama dengan akar dari 4 tambah 16 tambah 4 gitu ya. Ini sama dengan akar 24. 24 ini sama dengan 2 akar 6. Kita cek tadi hasilnya sama ya, sama-sama 2 akar 6. Ya, seperti itulah caranya nanti kalau kita diminta mencari jarak titik ke garis pada ruang dimensi 3. Sekian dan terima kasih.